Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kakak Dita mau menjelaskan tentang tumbuh kembang atau perkembangan untuk anak usia dini, yaitu mulai dari usia newborn 0 bulan sampai dengan 5 tahun. Kakak mau menjelaskan tentang apa sih perkembangan anak usia dini, apakah begitu penting untuk perkembangannya. Nah, pengertian dari perkembangan untuk anak usia dini sendiri itu merupakan suatu proses dari anak usia dini yang sangat penting untuk dipantau oleh orang tua ataupun gurunya. Untuk perkembangan tumbuh kembang anak ini memiliki banyak sekali faktor, maupun itu faktor fisik, faktor mental, ataupun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tumbuh kembangnya itu ada yang sedikit terlambat, ataupun kecepatan, ataupun pas gitu. Nah, apabila sudah terjadi pada anak-anak usia dari mau 0 sampai dengan 1 bulan, itu biasanya itu banyak sekali perubahan. Misal sudah bisa dari usia berapa ya, 1 tahun udah biasa ngoceh sendiri, panggil mama, panggil ibu, panggil kakak, seperti itu, ataupun telungkup seperti itu. Nah, itu terjadinya perubahan itu tuh karena berarti itu malah bagus. Nah, dalam tumbuh kembang anak usia dini itu sangat penting karena anak usia segitu itu masih bisa menyerap atau merangsang apa yang diajarkan kita dari sejak kecil. Nah, apabila anak mengalami keterlambatan dalam sesuatu tumbuh kembangnya, itu biasanya akan berdampak buruk. Cara mengatasi agar mengetahui anak itu mempunyai keterlambatan dalam perkembangannya atau tidaknya, kakak akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan untuk anak usia dini. Cara untuk mengetahui tumbuh kembang anak itu, kita bisa mengetahui sudah sejauh mana kemampuan emosi anak, kemudian kemampuan berbahasa anak, dan kemampuan motorik anak seperti motorik halus, motorik kasar, seperti itu. Untuk itu di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih atau apa saja sih tahapan-tahapan untuk perkembangan anak usia dini, dimulai dari usia dari 3 sampai 4 bulan dulu ya. Pada usia ini itu anak itu sudah bisa mengamati wajah-wajah dari orang lain, mengamati wajahnya, oh dia siapa ya, dia kok sering itu, berarti kayak memperhatikan. Kemudian mengamati benda-benda lain di sekitarnya. Usia segini juga sudah mulai mengoceh. Kemudian apabila ada bunyi-bunyi yang menurutnya membuat dia penasaran, dia akan menengok ke suara tersebut. Nah, apabila anak-anak sudah menunjukkan tanda-tanda yang seperti ini, itu tidak ada masalah, berarti itu sangat wajar karena emang usia segitu ya seperti itu tahapannya. Nah, selanjutnya untuk usia 6 sampai 7 bulan. Nah, di usia segini itu biasanya anak itu sudah mulai ngocehnya itu sangat kayak cerewet, padahal tapi dia itu baru ngoceh. Nah, pada usia ini anak itu sudah bisa merasakan emosi dari seseorang. Kemudian anak sudah bisa mulai tanggap apabila dipanggil oleh ibunya, "Si Rani, kok lucu sekali si Rani," seperti itu. Gemes deh. Itu dia sudah bisa kayak mengetahui, oh saya dipanggil, oh aku dipanggil oleh ibu, seperti itu. Sudah bisa merasakan seperti itu. Tapi di usia-usia segini, usia 6 sampai 7 bulan ini,
bunda-bunda orang tua, terutama orang tua harus berhati-hati karena usia-usia segini itu sudah bisa menggigit benda apa saja yang ada di sekitarnya. Hati-hati ya, takutnya barangnya itu kotor, banyak bakteri seperti itu. Untuk usia selanjutnya yaitu usia 1 tahun. Pada usia 1 tahun ini anak sudah bisa berbicara atau memanggil nama ibu atau mama atau ayah atau bapak, biasanya seperti itu. Kemudian mereka juga biasanya itu kayak takut sama orang asing, kalau nggak pernah ketemu itu kayak malu, merasa malu, kayak kok aku belum pernah lihat dia sih, kok kayak merasa asing gitulah, seperti kayak takut, tapi itu takutnya tuh malu-malu seperti itu. Kadang juga ada juga yang lihat langsung menangis. Apabila ayah atau ibu mengajarkan sesuatu, anak itu bisa mulai mengikuti. Misal pisang itu nanti anak-anak usia segini itu bisa kayak pisang, kan kita mengajari pisang seperti itu ya, terus sang gitu, sudah mulai bisa seperti itu. Usia segini itu sudah bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Artinya anak-anak ini sudah mulai aktif, tumbuh kembangnya mulai terlihat, berarti dia tidak terlambat seperti itu. Kita harus pantau terus ya, pokoknya harus pantau setiap tahun atau setiap bulannya. Selanjutnya usia 2 tahun. Untuk usia ini itu anak-anak mulai aktif sekali dibandingkan usia-usia sebelumnya. Kalau sebelumnya itu aktifnya masih aktif yang wajar, biasa-biasa saja. Nah, usia 2 tahun ini mulai aktifnya itu aktif sekali. Usia segini juga sudah senang bermain bersama teman-teman yang lain seusianya, yang seumuran dengannya. Nah, kosakata dari usia segini itu juga bertambah, yang tadinya masih sedikit terus bertambah. Sudah mulai bisa mengikuti, disuruh milih, dia pasti mengikutinya itu pilihan yang terakhir yang disebutkan oleh kita. Misal mau susu apa mau mainan, pasti nanti jawabnya itu yang belakang, mainan, seperti itu. Usia segini juga misal kita dikasih, misal anak-anak dikasih warna-warna untuk mengurutkan, kayak bongkar pasang yang warna-warni itu tempelan gitu, bisa dicopot kan, yang warna satunya nggak bisa dicopot, terus kita acak yang udah bisa dicopot atau dilepas, itu kita acak-acak, terus anak-anak itu disuruh nempel, itu dia mulai kayak semangat, kayak sudah bisa untuk mencocokkan seperti itu. Anak usia segini juga sudah mengetahui nama-nama orang tuanya, seperti nama ibunya siapa ya, si A, terus nama bapaknya si C, seperti itu. Sudah bisa menyebutkan, sudah tahu, sudah mengenal. Selanjutnya untuk usia 3 tahun. Di sini untuk usia 3 tahun itu sangat-sangat aktif. Nah, di usia ini itu anak sudah mulai aktif sekali dalam memilih pakaiannya. Dia sudah tahu, misal aku mau pakaian yang ini, nggak mau yang itu, seperti itu. Dia sudah bisa memilih sendiri. Kemudian juga dia sudah memiliki emosi yang sangat meledak-ledak, seperti nggak mau sepatu ini tapi ibunya maunya sepatu ini biar pas sama bajunya. Itu anak sudah bisa menolak dan marah, akhirnya marah kemudian menangis. Itu berarti anak itu sudah bisa memunculkan emosionalnya sendiri, tapi belum bisa mengendalikannya. Nah, usia segini juga sudah bisa menunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Kosakata dalam usia segini juga mestinya akan bertambah lebih banyak lagi, dan juga anak sudah bisa diajak untuk bercakap atau bercerita dengan ibunya, apa ya yang tadi dilakukan oleh dia, oleh anak tersebut, oleh anak-anak, atau bermain dengan temannya, atau
bercerita apapun itu, pokoknya misal tadi kemana aja, tadi main sama siapa, dia itu sudah tahu dan menceritakan kepada ibunya. Selanjutnya untuk usia 4 tahun. Usia 4 tahun ini biasanya anak-anak itu sudah mulai senang sekali bermain dengan temannya, kayak nggak mau lepas dari temannya, kayak anak tersebut mau temannya itu mau pulang, cuman biasanya nggak dibolehin, main sama dia terus seperti itu. Kemudian sudah bisa menyanyikan lagu-lagu yang menurut dia itu senangi, kayak misal lagu yang sudah diajarkan oleh kita, misal kayak Balonku Ada 5, kemudian Pelangi-Pelangi, kemudian Sayonara, banyak lagi lagu-lagu yang menurut dia itu dia senangi. Selanjutnya untuk anak usia 5 tahun, anak sudah mulai ingin bernyanyi, menari sendiri, ataupun berakting, misal kayak berbicara sendiri, mendongeng sendiri, seperti itu. Usia segini juga anak sudah mulai untuk ingin mandiri, berlatih untuk mandiri. Anak juga sudah mulai bisa menulis nama sendiri, juga bisa menggambar-gambar gambar bentuk dalam bentuk geometri ataupun kayak bentuk, ya pokoknya kayak nyoret-nyoret buku. Usia segini juga anak sudah bisa menentukan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tidak inginkan. Usia segini juga sudah bisa menjelaskan atau menceritakan apa sih yang mereka inginkan atau mereka tidak inginkan kepada orang tuanya. Tumbuh kembang anak dari tahun ke tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan, mulai dari tumbuh kembang anak usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk itu para orang tua sebaiknya memantau anaknya supaya tidak terlewatkan tumbuh kembang anak-anaknya. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2013, ada beberapa aspek dalam perkembangan pertumbuhan anak, yaitu ada 6. Yang pertama ada nilai agama dan moral, kemudian yang kedua ada psikomotorik, kemudian yang ketiga ada perkembangan kognitif, kemudian yang keempat ada perkembangan bahasanya, kemudian yang kelima ada sosial emosional anak, kemudian yang terakhir ada perkembangan seninya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perkembangan anak usia dini mulai dari usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan juga tadi sempat kakak sebutkan mengenai aspek-aspek perkembangan menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2013. Sekian dulu video dari kakak. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa ya nonton video-video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.